Oke, syukur alhamdulillah. Mari kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga kita bisa ketemu kembali di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana bekerja sama ya. Bekerjasama dengan mitra-mitra kita ya, atau konek-konek kita ya. Tapi saat ini kita akan mengenal lebih jauh tentang siapa yang mau investasi di bisnis kita nanti ya. Kita perlu tahu siapa mereka ya. Oke ya. Di investasi, di investor itu ada berbagai macam jenis ya investor itu. Ada investor awal, ini menanamkan modal kecil ya. Menanamkan modal kecil ya, biasanya dimulai dari bisnis-bisnis baru ya. Ada juga investor kapitalis, ini adalah investor kelas kakap. Jadi artinya kita nggak mungkin meraih investor ini ya, nggak mungkin ya. Siapa nanti yang mungkin bisa masuk ke kita? Nah ini ya, yang perlu kita tahu dulu ya. Yang pertama itu investor angel, investor awal ya. Itu dia biasanya menanamkan pada bisnis-bisnis baru ya. Dan kedua adalah investor kapitalis. Ini adalah investor kelas kakap ya. Investor kelas kakap biasanya menanamkan modal bukan hanya ratusan juta ya, tapi miliaran dolar ya. Jadi kalau di properti itu yang dibangun minimal itu adalah 5.000 hektar. Jadi membangun sebuah kota seperti IKN seperti itu adalah investor kapitalis ya. Nah, jadi yang dikelola bukan sembarangan, jadi memang skala besar ya. Dan yang ketiga itu apa? Institusi ya. Investor jenis apa? Jenis institusi seperti apa? Seperti contoh adalah perusahaan asuransi. Ya, seperti itu. Dan perusahaan keuangan seperti bank. Itu juga namanya investor ya. Jadi terus kita yang kemana? Kan nggak mungkin ini, karena bisnis kita itu hanya memodalkan ponsel. Ya memang betul, nggak mungkin mereka masuk pada orang-orang yang baru belajar. Itu tidak mungkin. Jadi kita bisa bidik pasar yang seperti apa, investor yang seperti apa. Investor swasta, ya investor swasta yang berupa personal atau individu, ya. Jadi kita berpeluang untuk mendapatkan investor individu. Biasanya mereka deposito, misalnya 1 miliar, itu deposito kan paling dapat 5% dan 1 tahun ya. Kalau 1 tahun 1 miliar itu berapa paling mendapatkan 50 juta kan 1 tahun, per bulan sekitar hanya 5 juta ya. Investor investor swasta yang individu ini yang mungkin ya masih mungkin, tapi mungkin ibarat sepak bola, walaupun 1 menit, walaupun injury time, suatu saat kalau kita mengarahkan bola-bola ke gawang, suatu saat juga akan robek gawang-gawangnya. Seperti kemarin ya, gawangnya Argentina dirobek oleh siapa itu? Yamal. Nah, seperti itu. Jadi hidup di dunia ini tidak ada yang pasti ya. Yang penting optimis, kita terus berusaha itu ya. Jadi inilah investor-investor yang mungkin akan mendatangi kita ya. Ya kalau memang kalian betul-betul sudah ahli di bidang ini ya, uang yang datang pada kalian, bukan kalian mencari untuk saat ini ya, kalian berburu rusa ya di tengah hutan. Ya memang tidak mudah, tapi juga ada jalan keluar. Kalau rezeki ada, pasti ada. Asal kita
benar menjalankan FAST yang kemarin itu ya. Itulah cikal bakal kesuksesan kalian ya. Jadi kalian itu masih berpeluang untuk menjadi pebisnis yang sukses jika melaksanakan standar-standar yang sudah dijalankan orang-orang yang sukses gitu. Orang-orang yang sukses tidak akan mau melihat kalian kalau kalian tidak mau menjalankan gaya bisnisnya orang-orang sukses ya. Kalau sembarangan ya, ala kadarnya ya mungkin siapa yang mau melirik ya, seperti itu. Jadi perlu diketahui juga ya, ini yang perlu kalian tanamkan ya. Banyaknya investor yang berada, memang benar ya kata Bapak Presiden itu, Indonesia itu sangat kaya ya. Tergantung kita bisa apa ya, ambil nggak, bisa nggak kita merengkuh keberuntungan ini ya. Untuk apa? Ya untuk keuntungan diri kita, untuk kesuksesan kita ya. Pandai-pandailah ya, pandai-pandainya untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama ya. Itulah berbagai macam jenis investor yang kalian sudah tahu sekarang ya. Yang pertama itu adalah investor lapar ya. Ini biasa dijalankan oleh institusi ya. Institusi biasa juga institusi pemerintah ya, institusi sipil juga bisa ya. Jadi semuanya peluangnya ada ya. Jadi ini kemungkinan tidak terjadi kalau untuk apa? Untuk pebisnis developer dengan modal ponsel nggak mungkin ya. Mungkin yang mungkin itu adalah investor swasta ya, yang berupa individu atau personal ya. Siapa mereka? Yaitu orang yang menanamkan, misalnya mereka menanamkan modalnya di di mana itu, di deposito. Mungkin ini ya, mereka bisa pindah kalau memang betul-betul peluangnya di bisnis yang kalian kerjakan itu besar. Mereka tidak akan segan-segan pindah, rugi pun tidak segan. Investor itu seperti itu, dia mau rugi juga mau untung. Jadi mana yang baik dia relokasi modalnya. Jadi investor itu nggak bisa dipegang asal kalian menjalankan bisnis dengan benar ya, dengan bersungguh-sungguh. Modal itu akan memburu kalian walaupun sampai berlari ya. Itu ya. Oke ya, mungkin untuk kali ini akan kita materi selanjutnya kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya ya. Sampai jumpa di Menjadi Developer dengan Modal Ponsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu menyimak dan menonton video ini semoga dianugerahi rezeki yang lancar dan badan yang sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.